Oke, kita coba nomor 1 yang A dulu ya. Soalnya kan lim X mendekati 3, dimana ininya 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Nah, kalau yang ini sih langsung kita masukin aja ininya. Jadi kan X mendekati 3, X langsung kita masukin ke sini. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 tambah 3 tambah 2. 2 dikali 9 ditambah 3 tambah 2. 2 kali 9 18. 3 tambah 2 5. Hasilnya 23. Selesai di nomor 1. Sekarang yang B. B soalnya lim ketika X mendekati 4, lalu ininya akar dari 9 ditambah X kuadrat per X kurang 3. Kelihatan kan? Nah, ini juga masih sama. Langsung kita masukin aja itunya, X-nya. Jadi, akar dari 9 ditambah 4 kuadrat per 4 kurang 3. Terus, akar dari 9 ditambah 4 pangkat 2, 16. Per 4 kurang 3, 1. Terus, akar 9 tambah 16, 25. Akar dari 25, 5. Udah, kita dapat jawabannya. Terus yang C. Lim ketika X mendekati 0. Oh, ini salah X-nya, maaf. Terus X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X per X pangkat 3 kurang, oh salah, itu bukan X pangkat 3. Maaf ya, tulisan soalnya agak membingungkan. Ini kelihatan nggak? Aduh. X kuadrat maksudnya kurang 2X. Ya, X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X per X kuadrat kurang 2X. Nah, kalau di sini nggak bisa tuh langsung kita masukin X-nya. Karena kalau misalnya nih kita masukin langsung X-nya nih. Jadi kan sini 0 kuadrat kurang 2 kali 0. Jadinya nanti 0 kurang 0, 0. Berapapun yang dibagi sama 0, hasilnya undefined. Atau hasilnya itu maksudnya kita nggak bisa menjelaskan angkanya itu nggak nyata gitu. Nah, jadi karena kita nggak mau hasilnya nggak jelas gitu, jadi kita harus rubah dulu bentuk soalnya. Gimana ya? Kalau cara ngerubah soalnya ya, ini kan nggak apa ya, kita bikin biar soalnya jadi gampang gitu kita kerjain. Kira-kira kalau ini bisa kita faktorin nggak? Nggak bisa kan? Kalau yang ini bisa, tapi yang ini nggak bisa karena X pangkat 3. Kita nggak bisa tuh ngefaktorin X pangkat 3. Jadi apa yang kita lakuin? Ini semua, yang atas, yang bawah, kita bagi sama X. Gimana maksudnya? Maksudku itu kayak gini jadi bentuk soalnya. Jadi ketika lim X mendekati 0, kelihatan kan? Nah, X pangkat 3 dibagi X dikurang 3X kuadrat dibagi X kurang X dibagi X per yang bawahnya juga
X kuadrat dibagi X kurang 2X dibagi X. Oh, X-nya salah tulis ya? Gak apa-apa kan, ngerti kan? Ya. Terus kita bagi X pangkat 3 dibagi X kuadrat. 3X kuadrat dibagi X. Salah. 3X kuadrat dibagi X. 3X. Minus X bagi X. Minus 1. Per. X kuadrat bagi X. X. Minus 2X bagi X. Minus 2. Nah, kalau di sini, kan kayaknya ini bisa difaktorin nih. Yang ini udah nggak perlu lagi difaktorin, udah bentuk sederhananya. Nah, tapi ini kalau kita coba faktorin, kita nggak bakal dapet. Coba ya. Jadi kan ini cara faktorinnya itu nanti kalau jadi apapun itu angkanya kalau dikali hasilnya harus minus 1 dan kalau ditambah harus minus 3 kan. Tapi faktor dari minus 1 itu cuma 1 kali 1 bukan, minus 1 kali 1 udah, itu doang faktornya. Minus 1 ditambah 1 hasilnya nggak minus 3. Jadi ini nggak bisa difaktorin. Nah terus kita apain nih? Nggak bisa difaktorin. Kita coba masukin angka nolnya. Coba ya, kita masukin 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 kurang 1 per 0 kurang 2. Terus 0 kuadrat 0. 3 kali 0 0. Minus 1-nya tulis aja. Per 0 kurang 2 minus 2. 0 kurang 0. Wah, gak kelihatan. Aduh. Ini ya maksudnya. Jadi ini setelah dikali 0 pangkat 2 0. Minus 3 kali 0 minus dikurang 0 bukan minus 0. Terus minus 1-nya tulis lagi. Terus 0 kurang 2 minus 2. Terus kita kita kerjakan. 0 kurang 0 kurang 1 minus 1. Terus minus 2 tulis lagi. Minus 1 bagi minus 2. Sampai sini aja udah benar sih. Tapi kalau mau tulisnya 1/2 juga benar. Oke. Terus lanjut nomor yang D. D panjang gak ya? Lumayan sih. Ganti halaman gak ya? Gak cukup kayaknya. Kita ganti halaman ya. Jangan deh, sayang kertas. Sini aja. Oke, jadi lim ketika X mendekati 1 dan ininya akar X kurang 1 per X kurang 1. Nah, ini sama juga nih kayak soal sebelumnya. Ini kalau kita langsung, nyesuaiin kamera dulu. Ini kalau kita langsung masukin X-nya, jadinya kan sini 1 kurang 1, 0. Nanti kalau berapapun dibagi 0 hasilnya nggak jelas, infinite lah kita sebut hasilnya, kayak nggak terhingga gitu. Jadi nggak bisa nih, ini bentuk harus kita rubah dulu. Jadi gimana caranya? Apakah kita bagi X lagi? Kalau ini kita bagi X lagi, nggak bisa kan? Jadi kayaknya akarnya kita hilangin aja deh. Gimana cara ngilangin akar? Bisa dikuadratin atau kita rasionalin. Kalau dikuadratin, kira-kira bisa nggak ya? Kalau dikuadratin ya, ini jadi X, terus ini jadi 1, terus ini jadi X kuadrat. Nanti malah makin nggak jelas bentuknya. Kita coba rasionalin aja yuk. Jadi ya, harus aku tulis nggak sih? Kalau misalnya aku kuadratin, nih ya. Kalau misalnya ini aku kuadratin, jadi ya kan akar X kuadrat dikurang 1 kuadrat per X kuadrat, kurang 1 kuadrat. Tulisannya kebaca kan?
Nah, terus ini kalau dikuadratin jadinya X kurang 1 per X kuadrat kurang 1. Ini kalau kita masukin tetap nggak dapet. Yang bawah tetap 0. Nah, berarti bukan gini caranya. Kita coba cara satu lagi untuk menghilangkan akar, yaitu kita rasionalin. Nah, apa yang kita rasionalkan? Karena di sini yang ada akar bagian atas, berarti yang kita rasionalkan bagian atas. Jadi akar X kurang 1 per X kurang 1 dikali akar X tambah 1. Duh, maaf ya X-nya, balik lagi. Kebiasaan X kayak gini. Per X tambah akar X tambah 1. Nah, terus kita kaliin deh. Akar X kali akar X. X minus 1 kali 1 minus 1. Nah, terus yang bawah ini kan ribet nih kayaknya ngalinya nih. X kali akar X gimana coba? Udah, kita tulis aja dulu. X kurang 1 dikali akar X tambah 1. Kebeneran. Yang ini bisa dicoret sama yang ini. Kita coret. Jadi 1 per akar X tambah 1. Nah, karena sini udah bentuknya tambah, kayaknya bisa nih kita masukin X-nya. Udah bukan kurang lagi. Coba ya kita masukin 1 per akar 1 tambah 1. Akar 1 per akar 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 per 2. Dapat. Oke. Sekarang yang E. Nah, yang E ini beda ya. Ini soalnya lim ketika X mendekati infinite. Nah, kalau ini hasilnya boleh tuh infinite. Jadi ada 3 kemungkinan hasilnya. Hasilnya mungkin infinite, mungkin 0, atau mungkin angka asli. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya. Jadi sebenarnya ada cara cepatnya itu kita tinggal lihat. Aduh lobet. Tinggal lihat pangkatnya doang. Tapi biasanya kalau PR kayak gini biasanya diminta caranya. Jadi aku ajarin caranya langsung aja ya. Jadi kan soalnya kejauhan gak sih? Segitu deh. Soalnya 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 per x tambah 3. Ini kayaknya yang atas bisa difaktorin nih. Kita coba faktorin ya. Minus 3 kali 2 minus 6. Yang biar hasilnya positif 5. Ntar dulu kita coba deh faktorial 1, 6, 2, 3. Biar hasilnya 5. Sini ya. Nah, ya kan minus 1 kali 6 minus 6. Kelihatan nggak? Kelihatan. Terus 6 tambah minus 1 hasilnya 5. Oke. Nanti kita coba ya. Jadi bentuknya apa tadi? Oh iya. Gue mau ngapain sih? Maaf. 2x kuadrat kurang 1x ditambah 6x kurang 3. Apa gue langsung tulis ya? Langsung tulis aja deh. Ntar ya gue pause dulu. Maaf. Aku baru sadar. Kita nggak bisa tuh ngefaktorinnya. Kenapa nggak bisa? Nih. Bisa sih difaktorin yang atas. Cuma yang bawah. Yang bawah kan x tambah 3. Nah kalau infinite ditambah 3 itu hasilnya kalau nggak salah 0. Nah nanti kalau dibagi hasilnya nggak boleh gitu. Gimana ya aku jelasinnya? Pokoknya kita tuh berusaha supaya bawahnya tuh hasilnya jangan 0 gitu. Soalnya infinite yang di sini sama infinite 0 itu sama nggak ya? Beda. Aku ngomong apa sih? Pokoknya nggak bisa.
Jadi caranya itu ini emang udah kayak gini ya caranya. Aku nggak punya cara yang lebih gampang lagi untuk ngejelasin cara ngerjainnya. Tapi nanti aku kasih video cara gampangnya deh untuk soal yang ini. Jadi ini kita bagi sama pangkat paling besar. Aduh udah nggak kelihatan. Di soal ini pangkat paling besar adalah X kuadrat. Berarti semuanya yang atas dan yang bawah kita bagi sama X kuadrat. Gimana maksudnya? Tulis bawah sini ya. Lim X mendekati infinite 2X kuadrat per X kuadrat tambah 5X per X kuadrat kurang 3X kurang 3 per X kuadrat per X per X kuadrat tambah 3 per X kuadrat. Nah, ini kita bagi semua nih. Kecilin dulu. Nanti nggak kelihatan. Nah. Lim X mendekati infinite 2X kuadrat bagi X kuadrat 2 5X bagi X kuadrat 5 per X dikurang kelihatan dikurang 3 per X kuadrat tetap 3 per X kuadrat. Kalau bingung cara ngebaginya Ram, beginin Ram. Jadi ini kan 5X per X kuadrat. Jadi anggap aja tuh sana tuh 5 kali X per X kali X. X kali kan X kuadrat. Coret aja X-nya. Nah sisa 5 per X kan sama. Gitu. Kalau yang ini kan nggak bisa. Karena di yang atas nggak ada X. Yang ini gitu juga. Oke. Lanjut. Maaf miring. X per X kuadrat 1 per X 3 per X kuadrat tetap 3 per X kuadrat. Nah sekarang kita masukin infinite-nya. Boleh nggak ya? Boleh deh. 2 ditambah 5 per infinite. Kelihatan nggak? Dikurang 3 per infinite kuadrat. Waduh, infinite kuadrat. Per 1 per infinite ditambah 3 per infinite kuadrat. Waduh, jelek banget infinite-nya. Oke, maaf. 2 ditambah 5. Oke, aku kasih tau aja. Berapapun angka yang dibagi sama infinite, hasilnya 0. Oke? Berapapun angka yang dibagi sama infinite, hasilnya 0. Jadi 2 ditambah 5 per infinite, 0. Dikurang 3 per infinite kuadrat, 0. Per 1 per infinite, 0. Ditambah 3 per infinite, 0. Hasilnya 2 per 0. Hasilnya 0. Bukan 0, maaf. Hasilnya infinite. Jadi kayaknya aku salah deh. Kayaknya sebenarnya bukan salah sih. Sebenarnya boleh kalau mau langsung masukin X-nya. Cuma gimana ya aku jelasinnya? Seakan-akan nggak ada effort gitu. Kalau gini kan seakan-akan kita nggak ada usaha gitu loh. Nggak ada usaha untuk ngerjain soalnya kalau langsung masukin gitu. Sebenarnya bener aja. Cuma nggak tahu kenapa guru pasti maunya kita susah kan. Maunya kita susah. Jadi kita dibikin susah. Jadi disuruh kayak gini nih. Sebenarnya caranya kalau kita langsung masukin infinite-nya dari awal, kalau kita langsung masukin infinite dari sini, hasilnya sama aja. Hasilnya 0 juga. Berapa? Hasilnya undefined juga. Cuma guru mau kita susah biasanya. Jadi kalau kamu ingat waktu itu kita diajarin sama Pak Ishak ada cara gampangnya. Ini juga diajarin di bimbel-bimbel. Jadi ini kalau misalnya untuk PR-nya itu doang itu aja ya jawabannya. Soalnya biasanya kalau cara cepat ini nggak dibolehin di bimbel. Nah jadi ketika soalnya ada lim X, maksudnya kalau cara cepat ini nggak dibolehin di kelas di sekolah, bukan di bimbel.
lim X mendekati infinite, lalu soalnya 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 per x tambah 3. Yang perlu kita perhatiin cuma pangkatnya, pangkat yang paling depan. Apakah yang atas pangkatnya lebih besar daripada yang bawah? Apakah yang atas pangkatnya lebih kecil daripada yang bawah? Apakah pangkatnya sama yang di bawah? Nah, kalau di soal ini, kita cuma lihat yang depan sini ya, yang di sini doang. Kalau di sini kan pangkatnya yang atas lebih besar pada yang bawah. Nah, ketika pangkat yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka hasilnya pasti infinite. Udah gitu doang. Ini emang teorinya. Jadi cara ini tuh biasanya ku pakai untuk ngecek apakah jawabanku di cara panjang ini benar atau enggak. Gitu. Nah, ku kasih tahu lebih lanjut ya. Nanti kalau pangkat yang di bawah lebih besar daripada pangkat yang di atas, maka hasilnya 0. Ketika pangkat yang di atas sama dengan pangkat yang di bawah, atau yang di bawah sama dengan yang di atas, kelihatan nggak? Ketika pangkat di atas sama dengan yang di bawah, atau yang di bawah sama dengan yang di atas, maka hasilnya adalah koefisiennya dibagi. Kita anggap A per B ya. Kita anggap ini A, ini B. Jadi misalnya ini pangkatnya sama, dia jadi 2/1. Gitu. Itu aja sebenarnya diperhatiin kalau cara cepatnya. Tinggal lihat apakah pangkat yang atas lebih besar pada yang bawah, apakah yang bawah yang lebih besar, apakah sama pangkatnya. Kalau kalau yang atas lebih besar daripada yang di bawah, maka hasilnya pasti infinite. Kalau yang bawah lebih besar daripada yang di atas, hasilnya pasti 0. Kalau atas sama dengan yang di bawah, maka hasilnya adalah A per B. A per B itu koefisien yang di depan X-nya kita bagi sama yang di bawah. Yang atas kita bagi sama yang bawah. Gini deh, gue kasih contoh deh yang paling bawah, kayaknya bingung ya. Misalnya soalnya itu 2x kuadrat tambah 7x kurang 8 per 5x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah gini misalnya. Nah ini kan pangkatnya gedenya sama nih, atas sama yang bawah. Kita nggak perlu perhatiin yang ini ya, kita perhatiin yang ini aja. Ini sama gedenya. Nah ini kita tinggal bagi yang ini sama ini, jadinya 2/5. Gitu. Nanti sama kok hasilnya sama cara panjang. Aku udah nyoba. Oke, itu aja sih. Maaf ya panjang banget, 22 menit, gila hampir 23 menit. Sekian, wassalam.